Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akhtar Fabian Azizi, Muhammad Zaki Arfa, Raisa Bibestia Wanoza, Syaumi Anissa Arif Devo. Kali ini kami akan melakukan presentasi sejarah yang bermateri Kerajaan Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang mendukung bagaimana proses masuk agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, agama Islam pertama kali masuk sekitar abad ke-13 dan dibawa langsung oleh para pedagang atau saudagar dari India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini, yaitu adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan yang kedua adalah tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang pernah singgah ke Perlang. Yang kedua ada teori Mekah. Menurut teori Mekah, agama Islam pertama kali masuk sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh pedagang-pedagang asal Arab. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Terakhir ada teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam pertama kali masuk sekitar abad ke-13 dan dibawa langsung oleh orang-orang Persia. Bukti dari teori ini adalah adanya upacara adat Tabot, yaitu upacara untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat. Upacara ini diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Menurut Tome Pire, perdagangan menjadi suatu sarana dalam penyebaran Islam sejak abad 7-16. Pedagang Muslim dari Arab, Persia dan Gujarat menetau di wilayah pesisir yang disebut Pekojan. Lama-kelamaan jumlah mereka semakin banyak, termasuk juga pengaruh Islam di wilayah mereka, yaitu kerajaan-kerajaan seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Pitu, dan Delhi. Yang kedua, perkawinan saluran penyebaran. Salah satunya adalah melalui perkawinan pedagang-pedagang serta keluarga menikahi perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, termasuk juga keluarga kerajaan, yang berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Anak-anak hasil pernikahan tersebut akan memudahkan penyebaran Islam. Bahkan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pun lama-kelamaan menjadi Islam. Perkawinan juga terjadi antara saudagar dan kaum berdarah biru. 3. Pendidikan. Perkembangan Islam mendorong penyebaran ajaran melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama bagi santri dari berbagai daerah. Setelah belajar, santri kembali ke daerah asal untuk menyebarkan Islam, sehingga penyebarannya makin luas. Contoh pesantren terkenal adalah pesantren Ampel Denta dan pesantren Sunan Giri. 4. Ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran Islam yang menekankan kehidupan spiritual dan kedekatan kepada Tuhan. Tasawuf mudah diterima karena sesuai dengan pola pikir masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi Hindu. Tokoh-tokohnya antara lain Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Baik, selanjutnya yaitu adalah dakwah. Nah, penyebaran Islam itu tidak dapat dipisahkan dari 9 tokoh Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam di daerah mereka masing-masing dengan cara dakwah. Kesembilan sunan tersebut yaitu adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Dan selanjutnya itu ada kesenian. Nah, agama Islam itu dulunya disebarkan dengan cara kesenian karena lebih
kayaknya lebih mendasar dan bisa lebih gampang untuk dicerna oleh orang-orang yang masih baru dengan ajaran agama Islam. Mereka tokoh-tokoh dulu itu menyebarkan agama Islam dengan cara kesenian seperti pertunjukan wayang atau gending, terus gamelan yang berisi ajaran-ajaran dan dasar-dasar dari agama Islam. Seiring berjalannya waktu, kesenian juga berkembang dan sekarang kita memiliki kesenian yang di dalam buku, yang menjadi hikayat atau mungkin disalurkan dalam bahasa Melayu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.